Great atau yang dalam bahasa Rusia disebut sebagai Yekaterina Velikaya II adalah seorang kaisar wanita Rusia yang berkuasa selama 34 tahun, sejak tahun 1762 sampai 1796. Sebelum menduduki tahtanya, Yekaterina adalah seorang istri dari Kaisar Peter ketiga. Meski kemudian menjabat sebagai kaisar di Rusia, Yekaterina sejatinya bukanlah keturunan yang berkebangsaan Rusia. Ia merupakan keturunan Polandia yang memiliki nama lahir Sophie Frederick Auguste non Anhalt-Zerbst-Dornburg. Masa pemerintahan Yekaterina dikenal sebagai masa keemasan kekaisaran dan bangsawan Rusia. Ia membangun banyak sekali kota, membuat modernisasi Rusia agar dapat sejalan dengan perkembangan Eropa Barat. Banyak sekali yang terjadi di masa kekuasaannya. Misalnya, wilayah Rusia yang berkembang pesat dan cakupan wilayahnya yang berkembang berkali-kali lipat melalui ekspansi dan juga penaklukan. Salah satu yang paling terkenal ialah ketika Yekaterina berhasil menaklukkan Kekaisaran Crimea yang kemudian disusul dengan kemenangan Rusia dalam peperangan melawan Kekaisaran Utsmania. Yekaterina menikah dengan Peter III yang naik tahta dengan nama Piotr ketiga dan kemudian resmi menjadi permaisuri Rusia. Mereka kemudian pindah ke istana baru di wilayah San Petersburg. Kedudukannya sebagai permaisuri membuat Piotr sebagai kaisar yang baru dengan segera menarik pasukan Rusia untuk mengakhiri perang 7 tahun dan kemudian menandatangani perjanjian damai dengan Prusia pada Mei 1762 yang kemudian membuat Rusia bersekutu dengan Prusia. Namun langkah ini kemudian dipandang sebagai pengkhianatan kepada negara yang sudah mengorbankan banyak sekali hal selama perang. Selama masa pemerintahannya, Piotr melakukan beberapa pembaharuan nih, misalnya seperti kebebasan beragama, penghapusan lembaga polisi rahasia, dan pelarangan tuan tanah untuk membunuh hamba sahayanya. Sayangnya, berbagai pembaharuan ini dipandang sebagai bentuk pengucilan gereja ortodoks dan juga para bangsawan. Akhirnya, pihak penentang Piotr III meminta bantuan Yekaterina untuk melancarkan perlawanan. Sampai akhirnya pada bulan Juni 1762, Yekaterina memimpin kudeta yang berhasil menggulingkan Peter ketiga. Dia mengklaim bahwa suaminya tidak layak memimpin dan menganggap dirinya sebagai penguasa yang sah. Peter ditangkap dan kemudian dibawa ke sebuah kastil di dekat Saint Petersburg. Beberapa minggu setelah kudeta, Peter meninggal dalam keadaan misterius dan tidak ada informasi apapun lagi dari kabar Peter ketiga. Hal ini menyebabkan Yekaterina akhirnya naik tahta dan menjadi permaisuri Rusia dengan gelar Catherine the Great kedua. Modernisasi yang mulai masuk ke Rusia pada abad ke-17 diartikan sebagai sebuah perubahan baik dalam legislatif, ekonomi, politik, serta budaya. Westernisasi di Rusia meliputi modernisasi mesin, penyempurnaan birokrasi, dan penerimaan cita rasa Eropa Barat. Bisa dikatakan bahwa Rusia sangat mematuhi standar dan juga mengimitasi budaya-budaya Eropa Barat. Catherine meletakkan fokusnya untuk mampu membuat Rusia secara intelektual berada dalam level yang sama dengan negara-negara di Eropa Barat. Dan karena itu, Catherine membuat berbagai undang-undang untuk membantu kelancaran tujuannya sebagai berikut. 1. Kebijakan luar negeri. Akuisisi lahan oleh Catherine menunjukkan perubahan kuantitatif pada Kekaisaran Rusia. Lembaga hukum dan impor Eropa Barat yang liberal diperkirakan digunakan sebagai sarana memperluas wilayah negara. 2. Politik. Catherine the Great membuat perubahan yang signifikan pada politik Rusia, termasuk perluasan monarki dan reformasi. Kebijakan dalam negeri yang berfokus pada tujuan-tujuan yang lebih regional dari negara Rusia. 3. Budaya. Catherine the Great adalah seorang tokoh terkemuka di Kekaisaran Rusia, tak hanya berusaha menjalin hubungan dekat dengan hubungan politik dengan negara-negara tetangga di Eropa Tengah, tetapi juga berusaha memaksakan otoritasnya sendiri melalui kerjasama militer, melalui latihan dan militer. Catherine the Great menekankan pentingnya pendidikan, yaitu pendidikan ini menekankan pada patriotisme dan inovasi. Ia juga menekankan pentingnya negara yang kuat yang dikenal sebagai pilar absolutisme dan Republik Rusia, yang akan menjamin kemerdekaan Kekaisaran Rusia. Dengan fokus pada mata pelajaran seperti sejarah, musik, ekonomi, hukum, matematika, geografi, arkeologi, ilmu pengetahuan, dan serta etika. 4. Ekonomi. Upaya pemerintahan Rusia untuk melakukan reformasi atau mereformasi negaranya secara signifikan berdampak pada ekonominya, yang mengarah pada peningkatan dan pengeluaran untuk pendidikan dan layanan publik. Pendukungnya menjadi lebih baik dengan kondisi kehidupan yang lebih baik. Pada tahun 1762, para budak dan petani dibagi menjadi 3 kelompok, swasta, pemerintah, dan negara. Pemerintahan Catherine juga menyebabkan pergeseran dalam kebijakan ekonomi
dengan pemerintah Rusia mengimpor insinyur pertambangan Jerman Franz Ludwig von Kensrin ke Rusia dan mendirikan Kementerian Keuangan. Reformasi yang dilakukan pemerintah menghasilkan peningkatan yang signifikan pada kekayaan Rusia. Selanjutnya ada tokoh kunci serta perannya. Catherine memerintah sebagai permaisuri Rusia dari tahun 1762 hingga 1790, yang merupakan tokoh penting dalam sejarah Rusia yang dikenal karena reformasi dan kemajuan budayanya yang luas. Masa pemerintahannya ditandai dengan kontribusi signifikan dari beberapa tokoh yang mendukungnya dalam berbagai aspek. Yang pertama yaitu Piotr III atau Karl Peter Ulrich. Piotr III ini memiliki peran penting dalam keberlangsungan sejarah Catherine the Great. Meskipun masa pemerintahannya sangat singkat dan ditandai oleh ketidakcocokan personal, setelah menikahi Catherine pada tahun 1745 dalam pernikahan yang diatur oleh Tsarina Elizabeth. Hubungan mereka tidak harmonis karena Piotr dikenal sebagai sosok yang lemah dan tidak mampu menarik dukungan dari kalangan bangsawan dan militer. Ketika Piotr III menjadi kaisar Rusia setelah kematian Tsarina Elizabeth pada Januari 1762, pemerintahannya tidak berjalan lancar karena kebijakan pro-Rusia yang merugikan kepentingan Rusia yang menyebabkan ketidakpuasan di kalangan elit. Dan memanfaatkan situasi ini, Catherine melakukan kudeta pada bulan Juli 1762 dengan dukungan para jenderal dan bangsawan yang berhasil menangkap Piotr dan memaksanya untuk turun tahta. Hanya beberapa hari setelah kudeta, Piotr III meninggal dalam keadaan mencurigakan, dan meskipun ada spekulasi mengenai kemungkinan keterlibatan Catherine dalam kematiannya, hal ini masih diperdebatkan oleh para sejarawan. Dengan demikian, meskipun Piotr III adalah suami Catherine, ketidakmampuannya untuk memerintah secara efektif membuka jalan bagi Catherine untuk mengambil alih kekuasaan dan menjadi salah satu penguasa terkemuka dalam sejarah Rusia. Selanjutnya ada Grigory Orlov yang merupakan seorang perwira militer dan merupakan salah satu orang kesayangan Catherine. Ia memainkan peran penting dalam kudeta yang menyebabkan Catherine naik tahta dengan mendalangi penangkapan suaminya, yaitu Piotr III. Pengaruhnya dalam mengamankan dukungan militer membuat Catherine kemudian memberikan kekasihnya tersebut gelar bangsawan, mempromosikannya ke pangkat ajudan jenderal, menjadikannya direktur jenderal insinyur dan jenderal kepala, serta menjadi penasehat terpercaya selama masa awal pemerintahannya. Lalu lanjut ke Grigory Potemkin, yang juga merupakan mantan kekasih Catherine, yang merupakan seorang perwira tentara dan negarawan Rusia kepercayaan Sang Maharani, yang dijadikan sebagai penasihat politik dan militer utama, terutama dalam hal perluasan wilayah. Potemkin berpengaruh dalam pencaplokan Crimea dan pembentukan armada baru di sepanjang Laut Hitam yang sangat penting bagi kepentingan strategis Rusia. Lalu selanjutnya ada Alexander Suvorov, yang biasa dikenal sebagai Pangeran Rimniski. Ia tidak memiliki hubungan pribadi yang dekat dengan Catherine, tetapi merupakan salah satu jenderal terkemuka yang berkontribusi besar selama masa pemerintahannya. Ia memimpin kampanye yang sukses melawan Kekaisaran Ottoman dan memainkan peran penting dalam memperluas wilayah Rusia melalui penaklukan militer yang berkontribusi pada kemunculan Rusia sebagai major European power. Yang terakhir yaitu Stanislaus Augustus Poniatowski, yang merupakan mantan kekasih dari Catherine selanjutnya. Ia menjadi Raja Polandia dengan dukungan Catherine. Meskipun ia memerintah sebagai boneka di bawah pengaruhnya, posisinya memungkinkan Catherine untuk melakukan kontrol atas urusan Polandia, memfasilitasi kepentingan Rusia di wilayah tersebut selama pemisahan Polandia. Oke, next kita masuk ke dampak jangka panjang dan jangka pendek masa pemerintahan Catherine the Great. Selama masa pemerintahannya sebagai seorang Tsarina Rusia dari tahun 1762 hingga 1796, Catherine the Great merupakan seorang pemimpin yang telah membawa banyak perubahan bagi Rusia. Perubahan ini merupakan suatu bentuk reformasi dan modernisasi di berbagai bidang, termasuk politik dan budaya, untuk mengubah kehidupan rakyatnya menjadi sebuah kekuatan besar di Eropa. Sebagai seorang pemimpin yang menganut Enlightenment Absolutism atau Enlightenment Despotism, Catherine berhasil mempertahankan kekuasaan otokratis di atas rakyatnya dan pada hal yang sama juga menerapkan prinsip pencerahan pada tugas pemerintahan. Salah satu kebijakan dan gagasan pencerahan adalah SAR yang tidak terikat dengan konstitusi maupun Dewan Penasihat. Salah satu kebijakan atau gagasan pencerahan adalah SAR tidak terikat dengan konstitusi meskipun mereka memiliki Dewan Penasihat. Selain itu, selama masa Catherine, Rusia tidak memiliki Dewan Negara Formal hingga kepemimpinan yang baru, Alexander I, membentuk Dewan Negara Formal pada tahun 1810. Hal ini dilakukan untuk menahan kekuatan absolutnya atas Rusia.
Gagasan Catherine yang menekankan pada pemikiran yang berasal dari akal sehat dan kemajuan dan hak individu telah berhasil menciptakan adanya Kitab Undang-Undang tahun 1775 yang terkenal dengan modernisasi dan kodifikasi sistem hukumnya. Fokus Catherine terhadap pengembangan budaya dan pendidikan telah mendorong adanya realisasi pembangunan museum hingga perpustakaan yang membantu meningkatkan kualitas masyarakat yang lebih tercerahkan dan berpendidikan. Akibatnya, sektor pendidikan di Rusia telah berhasil meningkatkan angka literasi masyarakat sesuai dengan harapan para pemikir pencerahan dan pendukungnya. Selain itu, Catherine the Great juga mengumumkan undang-undang Rusia yang baru tentang pembukaan beberapa sekolah dasar hingga menengah yang tidak dipungut biaya dan terbuka bagi semua orang. Salah satu institut pendidikan yang telah berhasil didirikan oleh Catherine the Great adalah Institut Smolya, adalah sebuah lembaga untuk gadis bangsawan Rusia. Catherine the Great juga merupakan seorang pejuang emansipasi perempuan yang mendukung kuat hak-hak perempuan. Hal ini ditandai dengan dukungan terhadap pendidikan dan partisipasi perempuan dalam berbagai bidang, termasuk dalam bidang seni, sains, serta hak hukum perempuan terkait dengan penerimaan warisan dan hak untuk mengajukan gugatan cerai. Salah satu kebijakan yang dikeluarkan Catherine the Great merupakan reformasi hukum dengan mengeluarkan instruksi Nakas yang berusaha untuk merasionalisasi sistem pengadilan Rusia dan membuat hukum lebih konsisten dan tidak semenang-menang. Instruksi Nakas berupa teks yang terdiri dari ratusan artikel yang disusun secara tematik tentang lembaga politik, hukum, pidana, prosedur peradilan, dan ekonomi. Selama pemerintahannya berlangsung, Nakas merupakan sumber utama pemikiran di berbagai bidang dan kebijakan negara, termasuk digunakan sebagai cetak biru untuk dasar-dasar pemerintahan yang lebih baik. Kebijakan modernisasi oleh Catherine the Great tak hanya membawa dampak baik, tetapi juga dampak yang cukup buruk. Hal ini ditandai dengan peningkatan ketergantungan tuan tanah atas budak. Akibatnya, kerusuhan meningkat hingga menyebabkan adanya pemberontakan Pugachev oleh para petani dan kaum Kosak di antara tahun 1672 hingga tahun 1769. Selama masa itu juga, Catherine banyak menyerahkan petani milik negara untuk menjadi budak pribadi milik tuan tanah. Bagaimana Catherine the Great yang memerintah Rusia dari tahun 1762 hingga 1796 dan berbagai kebijakannya memberikan dampak besar terhadap perkembangan sejarah Rusia yang terus terasa hingga masa yang akan datang. Yang pertama, ekspansi wilayah di masa pemerintahannya membentuk dasar kebijakan ekspansionis Rusia yang berlangsung hingga era Kekaisaran Rusia dan Uni Soviet, dan mempengaruhi dinamika geopolitik hingga abad ke-19 dan ke-20, terutama di kawasan Eropa Timur dan Kaukasus. Yang kedua, modernisasi dan westernisasi yang dimulai di bawah pemerintahannya berperan penting dalam transformasi Rusia menjadi kekaisaran modern dan memperkuat fondasi untuk industrialisasi yang akan terjadi di abad ke-19. Yang ketiga, reformasi hukum dan pemerintahan melalui Nakas memperkenalkan sistem pemerintahan provinsi yang lebih terstruktur. Ini menjadi dasar bagi pembentukan pemerintahan daerah yang lebih efisien di masa mendatang dan mempersiapkan birokrasi Rusia untuk menghadapi tantangan administrasi dari negara yang terus berkembang luas. Yang keempat, krisis sosial yang digambarkan melalui pemberontakan Pugachev mencerminkan ketegangan sosial yang mendalam di Rusia. Meskipun pemberontakan ini berhasil dipadamkan, isu penghambaan tetap menjadi masalah sosial yang signifikan dan menjadi salah satu penyebab utama revolusi Rusia di awal abad ke-20. Selanjutnya, dukungan Catherine terhadap pendidikan, terutama bagi perempuan, memberikan fondasi penting bagi peningkatan pendidikan di Rusia. Sekolah-sekolah yang didirikannya serta upayanya untuk memperluas akses pendidikan bagi perempuan membantu menciptakan kelas intelektual yang kemudian berperan dalam gerakan reformasi di abad ke-19 dan abad berikutnya. Ini juga berkontribusi pada munculnya peran perempuan yang lebih signifikan dalam masyarakat Rusia. Selanjutnya, kemenangan melawan Kekaisaran Ottoman memperkuat pengaruh Rusia di panggung internasional yang terus berlanjut sepanjang sejarah Kekaisaran Rusia dan seterusnya hingga Uni Soviet. Warisan diplomatik ini mengokohkan Rusia sebagai salah satu kekuatan global dan membentuk politik luar negeri Rusia selama berabad-abad. Dengan demikian, masa pemerintahan Catherine the Great membentuk fondasi penting bagi Rusia sebagai kekaisaran yang kuat dan berpengaruh, baik secara militer, politik, maupun budaya. Warisannya berlanjut melalui
kebijakan ekspansionis, upaya modernisasi, reformasi birokrasi, dan ketegangan sosial yang muncul akibat sistem perbudakan. Peristiwa-peristiwa ini bukan hanya membentuk jalannya sejarah Rusia selama masa pemerintahannya, tetapi juga memiliki dampak jangka panjang yang terus terasa dalam sejarah Rusia hingga berabad-abad kemudian.